Saya akan berbicara tentang keluarga yang berkelanjutan. Bulan Juni adalah bulan keluarga bagi keluarga besar Gereja Bethel Indonesia. Ya, jadi kita akan berbicara tentang keluarga di bulan ini. Saya akan berbicara dari kitab Keluaran pasal yang ke-17. Coba diklik. Kita akan baca sama-sama Keluaran 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. 2, 3. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Keluarga yang berkelanjutan. Berkelanjutan artinya keluarga yang tidak putus-putusnya di dalam eksistensinya selalu berdampak, selalu memiliki pengaruh, bukan sekedar hidup dan eksis di muka bumi tanpa membuat perbedaan. Tetapi keluarga yang saya bicarakan adalah keluarga yang punya pengaruh yang baik. Keluarga yang bukan hanya orang tuanya yang melayani Tuhan, tetapi anak-anaknya mengenal Tuhan yang benar. Anak-anaknya melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap talenta dan karunia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Keluarga yang berkelanjutan adalah keluarga yang bertahan, melewati berbagai arus budaya, perubahan zaman, tantangan, tidak gugur. Itulah keluarga yang berkelanjutan. Prinsip yang kita pelajari di sini, tadi saya sudah bacakan atau kita sudah membaca, berasal atau bersumber dari sebuah peperangan di keluarga yang merupakan tempat persembunyian, di mana pribadi-pribadi yang di dalamnya bisa bertumbuh menjadi manusia, tempat persembunyian, tempat peristirahat. Israel tidak siap. Ini merupakan serangan yang tidak terduga, dan berbagai serangan dialami oleh semua keluarga yang hidup di hari-hari ini. Nah, kita akan belajar satu prinsip. Saya akan berusaha menyederhanakan prinsip yang akan kita pelajari. Begitu pentingnya prinsip ini, sehingga Tuhan berfirman, tuliskanlah semua itu. Klik. Di ayat yang ke-14 tadi, Tuhan tidak meminta bangsa Israel untuk merayakan kemenangan. Ini kemenangan besar. Tapi Tuhan tidak bilang, rayakan, bersorak-sorailah. Tidak. Firman Tuhan katakan, tuliskanlah. Supaya apa? Supaya peristiwa ini dan prinsip ini tercatat, tertulis dengan jelas. Supaya kita sebagai generasi penerus, generasi yang berikutnya bisa belajar dari prinsip ini di dalam menghadapi peperangan hidup kita, peperangan keluarga kita. Intinya adalah Tuhan ingin membangkitkan pasukan multi generasi, di mana Musa mengangkat tangan bersama dengan Harun dan Hur, dan Yosua berperang di lembah. Peran daripada masing-masing generasi sangat penting. Karena itu diperlukan multi generasi untuk melawan musuh yang multi generasi juga. Karena lawannya sudah hidup dari zaman sebelum manusia diciptakan. Roh-roh dunia
penguasa-penguasa di udara, dan lain sebagainya. Sekalipun mereka sudah dilucuti kuasanya oleh salib Kristus, tetapi serangan itu tetap ada. Kemenangan terjadi ketika kedua generasi tadi, generasi Musa dan generasi Yosua, bisa bekerja bersama-sama. Klik. Di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 dan 29, di sini jelas firman Tuhan berbicara tentang hari-hari di mana kita hidup saat ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki, ingat ini generasi anak, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi orang tua, anak, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini berbicara tentang orang-orang muda. Ya, orang-orang muda itu kalau di Alkitab, Anda usia 40 tahun itu masih muda. Ya kan? Karena ketika Rasul Paulus menulis kepada Timotius, jangan engkau dipandang rendah. Timotius usianya sudah 35 tahun ke atas. Jangan karena engkau muda, engkau diremehkan. Kan begitu kurang lebih firman Tuhannya. Jadi kalau Anda ya usia 40 tahun itu masih muda, Anda masih teruna di mata Tuhan. Haleluya. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Jadi hamba ini ada kategori yang lain lagi. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Artinya apa? Artinya kegerakan kerajaan Allah di akhir zaman melibatkan semua lapisan generasi yang hidup pada saat itu. Yang saya kategorikan menjadi dua generasi. Generasi Musa dan generasi Yosua. Mungkin generasi Musa ini 50 tahun ke atas mungkin ya. 50 tahun ke bawah adalah generasi Yosua. Tetapi yang menyedihkan adalah tidak sedikit orang yang di atas usia 50 tahun merasa bahwa masa mereka sudah lewat. Alasannya sangat rohani. Sudahlah, biar yang muda-muda saja yang melayani. Aku sudah cukup. Dan mereka memutuskan untuk tidak lagi terlibat aktif di dalam berbagai hal rohani. Atau mungkin dulunya melayani, dulunya aktif, berapi-api bagi Tuhan, tapi di tengah perjalanan mengalami kepahitan. Kemalasan mulai menguasai, masuk dalam zona nyaman karena sudah diberkati secara materi. Maka mulailah mereka malas melayani. Yang lebih celaka lagi, malas mendidik anak-anak mereka untuk melayani Tuhan. Anda boleh nyaman, Anda boleh merasa lega karena sudah banyak orang lain yang melayani. Anda tidak perlu lagi aktif. Anda tahu ada yang senang dengan Anda nyaman dan tidak bergerak aktif lagi. Namanya iblis. Iblis sangat senang kalau keluarga Anda tidak melayani Tuhan. Iblis sangat senang ketika Anda tidak mendesak anak-anak Anda untuk membaca Alkitab. Iblis sangat senang. Anak-anak Anda atau Anda sendiri tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan. Iblis sangat-sangat senang. Itulah sumber kejatuhan manusia di awal. Hanya dengan iblis membuat manusia itu ragu. Apakah benar Tuhan berkata demikian? Hanya dengan perkataan itu, Hawa jatuh dalam dosa. Dan serangan seperti itu, hari-hari ini kembali terjadi. Dalam ideologi yang kita kenal dengan sebutan postmodernism. Kita sudah melewati masa
modernisasi. Sekarang sudah pasca modernisasi. Semuanya serba relatif. Tidak ada lagi yang absolut. Anda memperkenalkan kepada anak-anak Anda, generasi milenial, bahwa Alkitab adalah kebenaran yang absolut. Itu hal yang sangat tidak mudah. Karena di dunia generasi milenial semuanya relatif. Oh ya, tergantung. Tergantung ini, tergantung itu. Apa benar Alkitab masih relevan? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh generasi milenial yang harus kita waspadai. Jadi kalau Anda memutuskan untuk berhenti, generasi Musa berhenti, maka hasilnya bisa dilihat di lembah. Keluarga yang berantakan, perceraian di dalam kekristenan tidak jauh berbeda dengan perceraian di dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Anak-anak malas melayani, dikuasai kenyamanan, mereka bisa main games berjam-jam dalam satu hari. Tetapi duduk di gereja 2 jam itu rasanya seperti kekekalan. Saya ngomong dari pengalaman pribadi, saudara. Anda pun yang orang tua yang punya anak generasi milenial merasakan hal itu. Karena itu generasi Musa tidak boleh berhenti. Anda harus tetap terlibat aktif. Katakan amin kalau Anda setuju. Maka hasilnya kita juga akan lihat di lembah. Kemenangan terjadi. Nanti saya tunjukkan firman-Nya bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita di dalam jalan Tuhan, maka ada ketentraman di dalam keluarga. Tenang kalau anak kita mengerti firman Tuhan. Haleluya. Karena itu kita membutuhkan pasukan multi generasi. Klik. Mengapa musuh kita ingin supaya generasi Musa berhenti terlibat? Tujuannya jelas, supaya generasi Yosua dapat dengan mudah dikuasai. Kalau anak-anak Anda nggak mengerti firman, sangat mudah mereka dibohongi oleh teman-teman mereka, oleh budaya, oleh guru-guru mereka. Mereka tidak punya acuan, mereka tidak punya pedoman dalam hidup mereka. Karena itu perlu bapak rohani, ibu rohani, Anda yang berusia 50 tahun ke atas, Anda harus menjadi seperti Abraham kepada Ishak. Kenapa Ishak begitu mencintai Tuhan? Karena Abraham berhasil memperkenalkan Tuhan yang dia sembah dan membawanya ke dalam keluarga sampai Ishak mencintai Tuhan yang sama. Demikian juga Ishak menjadi bapa rohani bagi Yakub. Sehingga Yakub mengalami perubahan hidup yang radikal dari seorang penipu, seorang yang culas, menjadi orang yang murah hati, orang yang mau menjadi berkat. Karena Ishak berhasil memperkenalkan Tuhan yang dia sembah dan membawanya ke keluarganya untuk diduplikasi bahkan ditingkatkan levelnya. Demikian juga Anda yang adalah generasi Musa harus menjadi bapa dan ibu rohani bagi anak-anak Anda. Karena Anda punya banyak pengalaman hidup. Bagikan itu. Generasi muda pada zaman itu, ya mereka rela untuk bisa pergi nyamperin opa omanya, orang tuanya kalau mereka terpisah, hanya untuk didoakan. Sekarang anak-anak zaman sekarang suruh ketemu opungnya, males banget, apalagi kalau harus keluar rumah. Ngapain? Dalam satu rumah aja males ketemu. Zaman itu, saudara, mereka bela-belain loh, gak ada mobil, gak ada motor. Mereka berjalan, menempuh perjalanan yang sangat jauh. Hanya untuk apa? Hanya untuk
Didoain. Anak zaman sekarang lebih pinter dari kita. Buat apa doa? Nggak ada gunanya itu. Ngapain cuman ditumpangin tangan gitu, nggak efek. Itu artinya mereka tidak mengerti. Budaya kekristenan sudah luntur. Kalau Anda punya anak-anak yang tidak mengerti kuasa doa, artinya budaya kekristenan sudah luntur di dalam keluarga Anda. Buat apa melayani? Itu artinya sudah luntur. Api yang tadinya menyala-nyala di dalam kehidupan Anda sudah mulai padam, redup. Harus dibakar lagi, saudara. Bagaimana cara membakarnya? Langkah pertama, generasi Musa harus menjadi teladan yang baik. Jangan berhenti. Haleluya. Jangan menyerah. Karena Anda masih dibutuhkan oleh generasi Yosua. Kalau Anda diam, ini poin yang kedua, musuh bahkan tidak perlu berperang. Yang Anda bisa lakukan untuk membahayakan anak-anak Anda adalah diam. Diam aja. Sibuklah dengan kesibukan Anda sendiri sebagai orang tua. Maka anak-anak Anda akan menjadi anak-anak yang dididik oleh lingkungan mereka. Kalau Anda tidak mendidik anak-anak Anda di gereja atau di rumah dengan kebenaran firman Tuhan, maka dunialah yang akan mendidik dan membesarkan mereka. Yang akan membentuk pola pikir mereka. Musuh mah senang-senang aja. Klik. Karena itu sangat penting. Tadi ini saya sudah sampaikan beberapa poin. Peran serta generasi Musa dalam menyelamatkan generasi Yosua. Supaya keluarga Anda berkelanjutan. Tetap punya pengaruh. Tetap punya dampak. Orang tuanya melayani Tuhan berapi-api, anaknya malas-malasan. Itu bukan keluarga yang berkelanjutan. Keluarga yang berkelanjutan adalah orang tuanya melayani Tuhan. Anaknya lebih kreatif lagi daripada orang tuanya. Itu baru keluarga yang berkelanjutan. Haleluya. Orang tuanya hidup mengiring Tuhan. Ya, sekalipun tidak konsisten, ada kelemahan, ada saatnya kita terpeleset, tapi generasi berikutnya mengingatkan, Dedi bukannya ngomong itu, bukannya firman Tuhan ngomongnya seperti ini ya, Ded ya. Kalau Anda bisa diingatkan oleh anak Anda dengan firman Tuhan, wah, misi Anda berhasil nih. Dan itu misi yang diperhitungkan sampai kekekalan. Kalau Anda cuma mewariskan uang mah, aduh itu bisa hilang, bisa habis, bisa sirna. Tapi kalau Anda mewariskan kebenaran firman Tuhan dan mereka menghidupi firman Tuhan itu, kalau anak Anda ini bangun pagi, Anda lagi ngobrol sama dia, tiba-tiba dia bisa ngomong begini, oh iya ya, aku hari ini belum baca Alkitab. Anda sudah berhasil. Tapi kalau Anda sebagai orang tua, anak-anak Anda sudah nggak baca Alkitab berbulan-bulan pun, Anda juga nggak ngomong apa-apa, anak-anak Anda juga diam-diam saja, nyaman-nyaman saja hidupnya, nggak ada yang salah. Ada yang salah dengan keluarga Anda. Saya ngomong ini bukan berarti saya sudah berhasil. Bukan. Saya ngomong ini supaya didengar sama anak-anak saya juga. Semoga mereka mendengar. Itu bagian dari didikan kan. Saya tidak mempermalukan mereka. Tapi kita semua perlu firman Tuhan. Kita perlu sesuatu yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman. Dia tetap konstan dan konsisten. Kita perlu ini. Kalau Anda mau tenggelam, bukankah Anda cari sesuatu yang kokoh supaya Anda tidak tenggelam, benar nggak? Dunia ini hendak menenggelamkan Anda dan anak-anak Anda. Anda perlu pegangan yang kokoh.
pegangan yang tidak akan berubah. Dan satu-satunya yang tidak akan berubah dalam dunia ini adalah firman Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah tentunya. Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oh, aku kan seperti Yesus, tidak berubah dari dulu sampai sekarang, selama-lamanya. Wah, bukan itu, Anda bukan Yesus masalahnya. Kalau Anda sudah baik seperti Yesus, Anda nggak perlu berubah. Hidup Anda sudah sempurna seperti Yesus, Anda nggak perlu berubah. Tapi selama Anda belum sempurna, tolonglah demi kebaikan orang-orang di sekitar kehidupan Anda, berubahlah menjadi lebih baik. Haleluya. Ini yang tadi saya bilang kan, generasi muda pada zaman itu rela menempuh perjalanan berhari-hari hanya untuk mendapatkan tumpangan tangan. Mereka kalau didoain sama omanya, sama opanya, itu kayaknya seneng banget. Dan mereka pegang itu seumur hidup mereka. Jangan sampai keluarga kita kehilangan prinsip rohani ini, saudara. Jangan sampai anak-anak kita sudah ngapain sih doa-doain kayak gitu. Ngapain sih tumpang tangan segala, bikin rusak rambutku. Loh, anak zaman sekarang mikirnya kayak gitu loh, saudara. Dipegang rambutnya udah langsung, wah. Mereka mengerti pada zaman itu, mereka mengerti masa depan mereka ditentukan oleh tumpangan tangan tadi itu. Apa nih yang akan diucapkan oleh omaku, apa yang akan diucapkan oleh opaku ketika mendoakan aku. Itu yang menentukan masa depan mereka. Dan mereka mengerti prinsip itu. Kita sebagai gereja karismatik jangan sampai kehilangan kebenaran ini, saudara. Haleluya. Suara yang memberikan arah. Itu Anda, generasi Musa. Sumber nasihat dan hikmat karena pengalaman hidup tadi itu. Anda diperlukan untuk membedakan mana yang prinsip dunia dan mana yang firman Tuhan. Bayangkan kalau Anda mulai diam sebagai bapak dan ibu rohani. Satu hal yang menjadi garis bawah dalam kehidupan kita adalah dunia tidak akan diam. Medsos tidak akan diam. Internet tidak akan diam. Kalau Anda diam, Anda merasa tidak penting untuk berkomunikasi dengan anak cucu Anda tentang firman Tuhan, maka dunia dan medsoslah yang akan berkomunikasi dengan mereka. Haleluya. Ini sebenarnya prinsip yang sangat mudah, saudara. Dalam setiap bisnis yang Anda tekuni, apapun bisnisnya, hanya ada dua kunci kesuksesan semua bisnis. Dua. Satu, mulut. Dua, lutut. Itu aja. Semua bisnis. Kalau Anda cerewetin pegawai Anda, sukses Anda. Anda cerewetin anak buah Anda, mulut kan? Apalagi di perkebunan. Saya di perkebunan prinsipnya cuma dua aja. Dan yang kedua harus mau jalan. Pakai lututmu. Samperin orang itu. Ajak ngomong. Lihat ke lapangan. Kalau Anda cuma punya bisnisnya di mana, Anda cuma duduk-duduk di belakang meja, hanya karena sudah ada CCTV di sana, tetap tidak akan berhasil. Kesuksesannya tidak akan maksimal. Anda perlu mulut yang cerewet. Cerewet dalam arti kata positif ya tentunya. Bukan cerewet gosip, kritik, ya kan? Bukan itu. Cerewet ngomongin firman Tuhan, omongin firman Tuhan. Ya nonton film, ngomongin firman Tuhan sama anak-anak Anda. Oh ini seperti yang di Alkitab. Anak saya sudah tahu nih, Carmen. Kalau nonton sama dedinya, hampir setiap kali saya ngomong, wah ini seperti di Alkitab nih. Anak saya sudah langsung ngomong gini, aku sudah tahu Dedi akan ngomong itu.
Alkitab itu harus sampai meresap di dalam kehidupan mereka. Bahkan Anda sebagai orang tua pun sudah menjadi bisa diprediksi di dalam nasihat-nasihat Anda kepada anak-anak Anda. Pasti Dedi mau ngomong yang di Alkitab kan? Pasti Dedi mau ngomong ayat ini kan? Sampai mereka itu harus bisa Alkitab itu lebih dominan daripada pengaruh dunia. Mulut dan lutut. Ingat itu saudara. Klik. Saya mau memberikan 3 contoh yang tidak patut diteladani. Saya mungkin sudah pernah sampaikan ini di khotbah saya yang lain. Ada 3 orang hakim Israel. Yang pertama namanya Yair. Dari Hakim-Hakim 10 ayat 3 sampai 5. Mungkin tulisannya terlalu kecil. Tentang Yair dikatakan, sesudah dia bangkitlah Yair, orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Dia punya 30 anak laki-laki, mengendarai 30 ekor keledai jantan. Mereka mempunyai 30 kota. Ini semua bicara tentang berkat materi, berkat jasmani. Warisan daripada Yair itu luar biasa secara materi kepada anak-anaknya. Tapi tidak satu pun catatan tentang warisan rohani ditinggalkan oleh Yair kepada anak-anaknya. Setelah dia mewariskan warisan jasmani, langsung ayatnya berkata di ayat 5, matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Tidak ada catatan bahwa anak-anaknya mengenal Tuhan. Anak-anaknya rajin beribadah. Anak-anaknya melakukan apa yang benar di mata Tuhan, gak ada. Dia cuma peduli sebagai orang tua meninggalkan warisan jasmani, warisan materi. Yang penting mereka mau apa aku bisa belikan. Dan di mata Tuhan tidak berkesan. Di mata manusia mungkin itu sesuatu yang impresif. Tapi catatan hidupnya Yair ya cuman begitu aja, lewat aja 3 ayat selesai. Sama juga dengan Ebsan dan Abdon. Mirip-mirip. Ebsan lebih parah lagi. Sesudah dia maka Ebsan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dia punya 30 anak laki-laki. 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya. Dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Artinya apa? Dia sebagai orang tua bahkan tidak peduli anaknya mau kawin sama siapa, mau nikah sebagai pasangan yang tidak seimbang pun, dia nggak peduli. Ini bukan bicara ras, ini bukan bicara kesukuan, tetapi ini bicara rohani. Kalau Anda sudah mulai takut sama anak-anak Anda untuk katakan kepada mereka, engkau hanya boleh nikah dengan orang Kristen. Kalau Anda takut ngomong itu, artinya api Roh Kudus dalam hidup Anda sudah mulai padam. Nggak ada pilihan lain. Sebagai pasangan harus pasangan yang seimbang. Haleluya. Kalau Anda tidak mau anak Anda terhilang, pastikan mereka adalah pasangan yang seimbang. Minimal ini. Sesama orang Kristen. Itu pun tidak menjamin loh. Apalagi kalau Anda izinkan kawin di luar Kristen. Waduh. Bagaimana Anda nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ya? Anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Oh, mereka kan sudah besar. Oh, mereka bisa memilih jalan mereka sendiri. Karena Anda tidak didik dari awal. Karena firman Tuhan katakan di dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah anak muda seperti jalan yang harus dia lewati, yang harus dia lalui. Nanti ada ayatnya. Dan pada masa tuanya mereka tidak akan keluar menyimpang dari jalan itu. Itu janji Tuhan.
Tapi kalau Anda tidak pernah mendidik anak-anak Anda sesuai jalan Tuhan, jangan heran mereka akan menyimpang. Dididik dalam jalan Tuhan aja masih berpotensi menyimpang, apalagi tidak sama sekali. Pasti menyimpang. Tadi saya bilang kan, dunia tidak akan diam, internet tidak akan diam, medsos tidak akan diam. Anda yang harus pakai mulut Anda. Jadilah orang tua yang cerewet. Haleluya. Kasih tahu dulu kanan kiri. Jadi papa atau jadi mama harus cerewet. Bukankah itu baik bagi Anda yang usianya mulai lanjut? Ya kan? Harus tetap aktif, harus tetap cerewet. Jangan diem-diem, ya kan, bengong gitu kan. Kan ada kan broadcastnya hari itu kan, WhatsApp. Saya sering lihat broadcast WhatsApp itu kan. Orang-orang yang makin lanjut usia Anda harus makin cerewet. Makanya jaga hubungan keluarga baik-baik. Jangan keluarga dimusuhin. Supaya apa? Supaya Anda bisa cerewetin. Cerewetin itu maksudnya ajak ngobrol, curhat, ya kan? Ajak ngopi bareng. Itu maksud saya cerewet. Jangan Anda cerewetin cucu Anda ditinggalin lah sama cucu Anda, ya kan? Tapi maksudnya kasih nasihat, ya, komunikasi, gimana sekolahmu, siapa temanmu. Siapa tahu kenal Anda orang tuanya. Haleluya. Ini khotbah yang sangat simpel, saudara, sangat praktis. Ebsan, parah. Abdon kita lihat. Sesudah dia maka Abdon bin Hillel orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia punya 40 anak laki-laki, 30 cucu laki-laki, mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Tidak ada catatan apa-apa tentang kerohaniannya, kerohanian keturunannya, kerohanian rumah tangganya. Yang diomongin cuman materi, uang, kenyamanan hidup, kemewahan hidup. Anda jangan bangga deh jadi orang tua kalau cuman mewariskan kemewahan hidup kepada anak-anak Anda. Itu baru 50%. Bagus mereka nyaman, bagus mereka sejahtera, tapi nggak cukup. Harus ada kerohaniannya. Amin. Matilah Abdon, dikuburkan di Piraton, di pegunungan orang Amalek. Klik. Sekali lagi, bukanlah suatu kebanggaan kalau yang Anda tinggalkan, yang Anda wariskan hanyalah hal-hal duniawi. Anak-anak Anda tidak mengerti firman Tuhan, tidak melayani Tuhan. Jangan bangga, saudara. Ini sudah hampir berakhir slide saya. Dalam Matius 22 ayat 35 sampai 38. Yesus dicobai oleh seorang ahli Taurat. Dia tanya, mana dari sekian banyak hukum ini yang adalah hukum yang terutama? Dan Yesus menjawabnya dengan mengutip dari Ulangan 6 ayat yang kelima. Anda tahu kan ayatnya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, kekuatanmu, dan lain sebagainya. Kalau Anda melihat di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima, kepada siapa hukum ini diberikan? Klik. Diberikan kepada generasi Musa. Dimulai dari Anda sebagai orang tua. Dimulai dari Anda sebagai opa dan oma. Klik. Maka dari itu kita semua yang adalah orang tua punya misi keberlanjutan keluarga. Kita punya misi untuk menyelamatkan generasi Yosua.
Kalau Anda baca di dalam Ulangan 6 ayat yang kedua, di sana jelas bahwa firman Tuhan ini disampaikan melalui Musa, diperuntukkan bagi anak-anak dan cucu-cucu mereka, bangsa Israel. Artinya ada orang tua, ada opa, oma, ada anak-anak, ada cucu. Minimal 4 generasi. Ini yang harus dilakukan. Bagi para orang tua, Anda harus tanpa jemu-jemu. Sekalipun anak Anda sudah bosan, Anda tidak boleh jemu-jemu untuk membagikan firman Tuhan. Suruh mereka baca firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Sekalipun mereka tidak mau dengar, mereka sudah kasih Anda muka jutek. Bodoh amat. Kenapa harus persisten? Kenapa harus ulet dalam hal ini? Karena Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Haleluya. Suatu hari pasti nyantol, kata orang Jawa. Haleluya. Sekarang mereka ngomel, suatu hari mereka akan berterima kasih kepada Anda. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Apalagi Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Memang sakit, gak enak dididik. Tapi itu tugas orang tua. Anda bukan hanya temannya anak-anak Anda. Anda adalah orang tuanya anak-anak Anda. Memang orang tua ada waktunya kita adalah teman dan sahabat. Tapi yang terutama dan yang terpenting adalah Anda adalah orang tua dia. Dan selama dia belum bisa menghidupi dirinya sendiri, Anda sebagai orang tua, Anda punya kuasa penuh atas anak-anak Anda. Kalau mereka masih tinggal di rumah Anda dan mereka tidak bayar sewa, Anda masih punya kuasa atas hidup mereka. Pakai kesempatan itu. Karena Anda tidak akan punya kesempatan itu selamanya. Suatu hari mereka akan berkeluarga dan Anda sudah tidak bisa lagi mencampuri urusan rumah tangga mereka. Jadi selama mereka masih belum bisa bayarin apa-apa hidup Anda, kuasai mereka. Kuasai dengan cara yang benar, tentunya bukan disalahgunakan kekuasaan itu kan. Disuruh-suruh, disiksa, bukan itulah maksudnya. Kalau Anda mau tentram, Anda mau tenang, karena suatu hari anak Anda akan keluar dari yang namanya rumah Anda. Dia akan mengenal dunia. Tapi mereka sudah punya dasar. Mereka sudah tahu kebenaran yang absolut. Hati nurani mereka sudah dibentuk dengan firman Tuhan. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah kita harus menabur benih. Seperti Matius 13. Tabur benih. Hari ini jatuh di atas tanah hati yang berbatuan, gak apa-apa. Besok tabur lagi. Suatu hari Anda akan menuai 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Anda menabur dan jatuhnya di tanah yang benar pun perlu proses. Gak langsung instan 100 kan? Dari 30 dulu, 60, 100 gitu. Yang kedua, hukum ini juga diberikan kepada para oma dan para opa. Jadi Anda tidak bisa lepas juga dari tanggung jawab. Oh itu kan tanggung jawab orang tuanya. Oh enggak, Anda punya peran. Karena kalau Anda buka di dalam Keluaran 10 ayat 2, ya, generasi Musa mulai bercerita tentang bagaimana Fir'aun dipermainkan oleh Tuhan.
Sampai akhirnya bangsa Israel lepas dari perbudakan. Karena itu perlu untuk menjaga relasi keluarga. Ampuni. Lepaskan pengampunan. Pulihkan relasi antar keluarga. Jaga komunikasi. Tetap ada. Perkenalkan Yesus. Bagikan firman Tuhan dengan benar. Bukan malah firman Tuhan yang menakut-nakutin mereka. Nanti kamu masuk neraka loh. Anak zaman sekarang nggak laku kalau Anda nakut-nakutin mereka, itu nggak laku. Mereka nggak takut. Mereka nggak takut. Lebih baik diajarkan yang benar. Ajarkan Tuhan yang baik. Karena firman Tuhan di dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan bahwa orang dituntun pada pertobatan bukan karena ditakut-takutin tentang Tuhan. Orang bertobat karena kemurahan Tuhanlah yang menuntun dia kepada pertobatan. Perkenalkan Yesus yang baik, bukan Yesus yang serem. Kalau Anda perkenalkan Yesus yang serem, mereka pergi. Mereka cari Yesus yang lain. Yang baik buat mereka. Saya tahu sih generasi oma dan generasi opa kita itu dididik berbeda. Gitu kan? Makan gak habis, saya gak tahu dengan Anda. Saya dulu kalau makan gak habis di piring, langsung dibilang masuk neraka loh. Anak sekarang mah gak laku, Anda ngomong neraka, gak laku. Anda akan ditinggalkan sebagai orang tua. Mereka akan dengar suara-suara di dunia yang membuat hati mereka lebih tenang, yang bisa membuat mereka tertawa. Perkenalkan dong bahwa Tuhan kita pun Tuhan yang suka bersenda gurau. Haleluya. Jangan terlalu tegang kalau sama cucu kita, sama anak-anak kita. Haleluya. Pakai kuasa perkataan untuk memberkati mereka. Impartasikan. Itu perlu. Ya. Yosua, dia mengerti pentingnya ibadah. Karena dia mendapatkan terus nasihat firman Tuhan. Dia meneladani Musa yang adalah pemimpinnya. Akhirnya dia mengerti pentingnya ibadah di tengah bangsa yang malas beribadah. Timotius, dia mengerti pentingnya teladan iman. Dari siapa? Dari neneknya Lois. Dari mamanya Eunike. Meneladankan iman. Bukan harus suami, harus papa, harus opa. Tidak harus. Kalau opanya tidak berperan, oma bisa berperan. Kalau papanya tidak berfungsi, mamanya bisa berfungsi. Haleluya. Karena semua kita imamat yang rajani. Ya, jadi para ibu-ibu jangan melepas tanggung jawab dong. Suami kan imam dalam keluarga. Gak ada ayatnya. Yang ada adalah kita semua bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Jadi kalau Anda mau suami sebagai imam dalam keluarga, pindah sana, pindah agama aja. Kalau Anda pindah agama memang suami adalah imam. Tapi di kekristenan tidak ada. Semuanya imam. Simon orang Kirene mewariskan iman. Bukan hanya mewariskan iman, dia mewariskan pelayanan. Seolah-olah kalau kita lihat dari kacamata manusia kan, Simon Kirene ini kan terjebak di tengah situasi yang salah. Kasian deh, lu ada di tempat yang salah. Makanya suruh pikul salibnya Yesus. Oh no, di mata Tuhan itu adalah perjumpaan ilahi. Karena dari situlah dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dan dia mulai melayani Tuhan. Dia mengenal Tuhannya. Dia turunkan kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di kota Roma. Nanti Anda buka dalam Roma 16 ayat 13. Ada orang yang namanya Rufus. Rufus itu anaknya Simon dari Kirene. Dikenal
dihormati di dalam pelayanan? Pasti karena pengaruh bapaknya. Anda pikir Hur, ngapain Hur susah-susah ya membantu Musa, menopang tangannya Musa sehingga tidak kelelahan. Dapat apa sih Hur? Anda tahu upahnya Hur? Berkat yang diterima oleh Hur? Dia diberikan cucu namanya Besaleel. Anda tahu Besaleel siapa? Dialah yang membangun semua perkakas yang ada di tabernakelnya Musa. Dia kepalanya. Tuhan kasih perintah kepada Musa, bangunlah kemah, supaya aku tinggal di sana, hadiratku ada di sana senantiasa. Musa dapat blueprintnya, yang bangun siapa? Itu tuh namanya. Nanti Anda cek, Keluaran 31 ayat 2-5, itulah upah yang diterima oleh Hur, yang dengan susah payah, dengan berjerih lelah, menopang pelayanan daripada generasi Musa. Diberkati dengan cucu yang takut akan Tuhan, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat. Haleluya. Jangan bilang bahwa pelayanan kita di gereja ini gak ada gunanya. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Dan Tuhan pasti pakai. Haleluya. Elia, Elisa, udah gak usah diomongin deh, ya kan? Elisa mendapatkan double urapan Elia. Tapi karena urapan Elisa tidak diimpartasikan, akhirnya apa? Kalau Anda baca di ayat itu 2 Raja 13, 20 dan 21, orang mati pun hidup lagi. Karena urapannya belum selesai diimpartasikan. Akhirnya harus diimpartasikan kepada orang yang sudah meninggal. Itulah urapan yang Anda miliki. Harus diturunkan, jangan dibawa ke kubur. Klik, slide terakhir. Oh belum. Hal terburuk yang dapat dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah diam. Atau justru mengatakan perkataan yang salah. Ini tadi saya sudah ngomong, klik. Ayo kita baca sama-sama Mazmur 78 ayat yang kedua. 2-3. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Haleluya. Klik, dan ini beneran terakhir. Saya mau tanya, dari tadi saya ngomong kepada generasi Musa, saya mau tanya kepada generasi Yosua. Siapa yang engkau izinkan untuk memberi nasihat dalam hidupmu? Siapa yang engkau teladani? Jangan sampai salah. Ada pepatah dalam bahasa Inggris dikatakan, tell me your friends and I will tell you your future. Tunjukkan kepadaku siapa saja teman-temanmu, maka aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa masa depanmu. Apakah Anda berasosiasi dengan orang-orang yang benar? Apakah Anda menghabiskan hari-hari Anda hanya dengan mendengar apa yang medsos katakan? Mari buka firman Tuhan. Lihat kebenaran Tuhan. Kalau Anda sudah punya hubungan yang baik dengan orang yang patut diteladani, maka jagalah hubungan yang baik dan yang membangun tersebut. Amin. Tuhan Yesus memberkati.